semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, minggu lalu Miss Faye sudah rilis nih episode 2 film Tica, yang dimana Pacai membawa Tica untuk diperkenalkan pada Busara. Pacai sengaja pulang dari London ke Thailand untuk menikahi Tica. Nah, tanpa berlama-lama buat opening, langsung aja kita ke alur cerita film Tica episode 3. Pacai memperkenalkan Tica kepada Busara. Busara yang terlihat tak menyukai Tica berbicara menyindir seakan Tica tak layak berada di rumahnya. Tica yang tak ingin terlihat lemah menata Busara dengan tajam, yang dimana Tica mempunyai dendam yang dalam terhadap Busara. Tentunya Tica mempunyai rencana untuk menemukan bukti kejahatan Busara. Tica memberikan sebuah kado hiasan ruangan berupa patung. Nah, saat melihat dan tak menyukai pemberian Tica, Busara secara halus menolak bahwa ruangan ini mempunyai hiasan yang lebih baik. Tanpa sepatah kata pun, Tica menaruh patung tersebut tepat di atas sebuah lemari, di mana patung itu menyorot ruangan Busara dengan jelas. Tentu sebelum balas dendam, Tica sudah mempersiapkan rencana di mana Tica telah memasang kamera CCTV di patung tersebut yang dikoneksikan ke HP miliknya. Busara yang ingin berbicara kepada Pacai empat mata meminta Pu untuk menyiapkan cemilan di ruangan tamu untuk Tica. Busara yang tak menyukai Tica langsung menanyakan kepada Pacai alasan Pacai ingin menikahi Tica yang baru dirinya ia kenal. Pacai membantah dirinya mengenal Tica sejak lama, dan Pacai selama ini mengetahui Busara telah memata-matainya saat dirinya berada di London. Pacai juga mengatakan Busara sudah mengetahuinya. Pacai yang memang tidak punya kedekatan kepada ibunya tetap akan menikahi walau ibunya tak merestuinya. Tica yang penasaran kepada Pu menanyakan apa yang ia alami dan ia rasakan. Namun perlakuan Busara tetap sama, yang dimana pernah dilakukan Busara kepada dirinya dan ibunya di masa lalu, dimana Pu dijanjikan untuk dibuatkan surat izin bekerja secara resmi. Namun Tica yang mengetahui omongan Busara hanyalah bualan semata. Tiba-tiba Pacai datang menghampiri Tica. Nah, saat akan pergi, tiba-tiba Busara datang dan meminta Pacai menginap di rumahnya. Dan Busara mengundang ibu angkat Tica untuk makan malam. Ya, dalam artian Busara merestui, walaupun dibalik itu semua ada sesuatu yang direncanakan. Singkat cerita, Tica yang terlihat melamun dan diam. Pacai menanyakan kepada Tica apakah Tica tak nyaman berada di rumahnya. Secara dengan sikap Busara yang super jutek dan sadis. Namun Tica yang ingin mengetahui lebih jauh, Busara mempertahankan untuk tinggal sampai pernikahan dengan Pacai selesai. Saat di kamar mandi, Tica yang melihat dan mendengar percakapan Busara dengan seseorang lewat rekaman CCTV di HP-nya. Busara sedang membicarakan dengan seseorang dan meminta orang tersebut membawa barang lewat jalur pintu belakang dikarenakan Pacai ada di rumah. Saat Busara menjalankan misinya, Tica yang tak mau melewatkan untuk menyelidiki Busara akhirnya melihat anak buahnya membawa sebuah tas yang berisi sejumlah uang. Tica yang merekam Busara hampir saja ketahuan. Namun Busara yang sudah curiga keluar ruangan untuk mengecek. Benar saja Tica ada di sana, namun Tica hanya nyebat santuy saat Busara melihatnya. Busara yang mencurigai Tica biar santuy, Busara menemani Tica untuk nyebat bareng. Disitulah Busara meminta jika Tica ingin ngudut di atas loteng saja dan gak perlu jauh-jauh untuk turun ke sini. Tica yang beralasan ingin jalan-jalan dan melihat pepohonan di taman yang hijau di sekitar rumah Busara. Jelas Busara mengungkapkan bahwa ada pupuk-pupuk khusus di setiap pohonnya. Tica yang mendengar hal itu pastinya syok, karena di masa lalunya ibunya
telah dikubur di bawah pohon. Keesokan harinya, Tica pamit kepada Pacai untuk menemui Warin, ibu angkatnya, untuk memberitahu kejadian yang ia lihat semalam. Namun Warin mengungkapkan bahwa itu seperti uang yang dibayarkan calon-calon pekerja untuk menyeberangi perbatasan. Jelas sekali di sini Busara melakukan tindakan yang melanggar hukum, di mana ia menjalankan bisnis ilegal yang berkedok dengan mendirikan panti asuhan sosial untuk para anak-anak. Singkat cerita, Warin datang untuk memenuhi undangan Busara. Busara yang memandang tajam melihat Warin akhirnya meminta Pacai dan Tica untuk mengantarkan salah satu temannya. Yang pembicaraan yang menjangkau jelas, Busara sebenarnya tak menginginkan Pacai dan Tica menikah. Tak lama kedatangan Meti yang tak terduga membuat Busara panik karena adanya keberadaan Pacai di rumah. Busara memperingati Meti untuk tak berbuat kekacauan di rumahnya. Akhirnya Meti yang meminta Busara memanggilkan pelayan rumahnya, meminta Pu untuk memberikan handuk segar untuk Meti. Dimana Pu tahu Meti adalah psikopat berkedok pengacara yang cukup melecehkan dirinya. Tica merasakan Pu dalam kondisi yang cukup ketakutan. Akhirnya Pacai mengantarkan Warin, sedangkan Tica diam-diam mengawasi Meti dan Pu. Karena Pu berteriak, akhirnya Tica menghentikan tindakan Meti dan terjadi insiden di mana Tica terluka. Pacai yang melihat hal tersebut pastinya bertanya-tanya apa yang terjadi. Untuk mengalihkan pembicaraan Pacai, Busara yang so baik meminta Pacai mengantarkan Tica ke rumah sakit. Setibanya di rumah, Pacai diminta untuk ke ruangan Busara, di mana Busara mengatakan merestui Pacai dengan satu syarat menikah tanpa diakui negara. Ya, yang intinya Pacai tetap tergantung keputusan Tica. Pu berterima kasih atas pertolongan Tica. Tica yang membutuhkan Pu untuk bekerja sama dan berjanji akan membawa Pu pergi dari rumah Busara. Akhirnya Pu mau untuk dimintai bantuan. Singkat cerita, Pacai menemui Tica dan membicarakan pernikahannya. Tica yang sudah mengetahui dari CCTV HP-nya menyetujui jika pernikahan tak diakui secara negara. Karena kesayangan Miss Fei, Tica menggunakan identitas palsu, otomatis bakal kebongkar. Busara tiba-tiba menghampiri Tica untuk memberikan sebuah kalung. Dan perkataan Busara yang bikin bertanya-tanya bahwa pernikahan ini akan memberi kesan untuk Tica yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah hidupnya. Saat acara dan saat dimulai, Tica yang terlihat yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba mengalami hal yang tak wajar, yakni mengeluarkan darah dari hidung, bahkan muntah darah yang berlebihan. Ya, saat itu Tica melihat jelas pandangan Busara yang senang melihat penderitaannya tersebut. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat tragis, bukan? Saat hari bahagia Tica harusnya tak mengalami insiden kejadian yang mengerikan. Nah, kesayangan Miss Fei pamit dulu ya, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. See you and bye-bye.